Halo semua, kita punya info menarik loh, yuk simak baik-baik. Kami dari kelompok 3 dengan anggota grup akan membahas materi mengenai virus. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian virus. Virus berasal dari bahasa Yunani venom yang berarti racun. Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Nah, virus ini dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler atau dalam tubuh inang dan juga ekstraseluler di luar tubuh inangnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer menemukan kasus penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau atau penyakit mozaik tembakau. Kemudian, pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menemukan penyebab penyakit mozaik tembakau, yaitu patogen yang berukuran mikroskopis. Pada tahun 1897, Martinus Benjerik meneliti perkembangbiakan patogen tersebut, dan hasil penelitiannya berupa patogen tersebut tidak dapat dikembangbiakan di cawan Petri. Patogen terus berkembang dan tidak mati walaupun telah disiram alkohol. Benjerik menyimpulkan bahwa patogen adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Kemudian pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau dan diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Selanjutnya adalah karakteristik virus. Yang pertama, hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme lain. Lalu yang kedua, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel virion yang mengandung DNA atau RNA. Lalu yang keempat, dapat dikristalkan. Yang kelima, bersifat aseluler dan tidak memiliki organel-organel sel. Lalu yang keenam, berukuran 20 nanometer sampai dengan 300 Selanjutnya adalah pembahasan tentang struktur virus. Virus terdiri dari kepala yang bagian luarnya berupa kapsid, berfungsi memberikan bentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Lalu bagian dalamnya terdiri dari asam nukleat yang merupakan substansi genetik, berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Nah, asam nukleat pada virus hanya terdiri satu substansi genetik, yaitu berupa DNA atau RNA saja. Lalu ada leher. Leher virus berfungsi sebagai tempat penyangga atau penopang pada kepala virus dan penghubung antara kepala virus dan ekor virus. Nah, ekor virus sendiri berfungsi melekatkan virus dengan sel inang dan memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Selanjutnya ada selubung ekor yang berfungsi untuk menginfeksi DNA ke dalam sel Hoppes dan tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar. Sedangkan lempeng dasar itu berfungsi untuk tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, serabut ekor sendiri berfungsi penerima rangsangan atau reseptor serta menempel pada sel inang. Terakhir ada jarum penusuk berfungsi melubangi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke dalam sel. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk virus beserta contoh virusnya. Pada virus yang berbentuk bulat, contohnya adalah HIV, virus HIV, lalu pada berbentuk T itu bakteropak, lalu pada bentuk poligonal itu ada adenovirus, lalu pada bentuk batang, contoh virusnya adalah tobacco mosaic virus, lalu pada bentuk spiral, contohnya adalah Ebola virus. Selanjutnya adalah pembahasan pengklasifikasian virus berdasarkan asam nukleat yang terdiri dari virus RNA dan virus DNA. Virus DNA sendiri adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Contoh virusnya adalah yang pertama varicella zoster yang menyebabkan cecer air, lalu ada virus hepatna yang menyebabkan hepatitis B, lalu ada virus herpes simplex yang menyebabkan herpes, lalu ada Epstein-Barr yang menyebabkan mononukleosis, lalu ada virus variola yang menyebabkan cacar batu. Selanjutnya berdasarkan asam nukleat yang kedua yaitu adalah virus RNA. Nah, virus RNA sendiri adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Contoh-contoh virusnya ada AIDS, ada enterovirus, ada filovirus, ada influenza, dan rhabdovirus.
Selanjutnya, pengklasifikasian virus berdasarkan tempat hidupnya. Virus sendiri membutuhkan inang untuk bereproduksi. Berdasarkan jenis inang, virus dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bakteri atau virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T atau bakteriophag. Lalu yang kedua, tanaman atau virus yang menyerang tanaman, contohnya tobacco mosaic virus atau TMV dan tungro. Lalu pada hewan atau virus yang menyerang hewan, contohnya adalah virus rabies dan flu burung. Lalu pada manusia, yaitu virus yang menyerang manusia, contohnya virus polio, HIV, dan flu. Selanjutnya, pengklasifikasian virus berdasarkan nukleokapsid yang terdiri dari virus berselubung, contohnya itu adalah herpesvirus, dan virus telanjang, yaitu adalah papavirus. Dan yang terakhir, pengklasifikasian virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Nah, kapsomer sendiri adalah satuan unit protein yang menyusun kapsid pada virus. Berdasarkan jumlah kapsomer virus dibagi menjadi yang pertama 32 kapsomer, contoh virusnya adalah parvovirus, lalu ada 60 kapsomer, contohnya piconavirus, lalu ada 72 kapsomer, contohnya papavirus, lalu ada 162 kapsomer, contohnya herpesvirus, lalu ada 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Selanjutnya yaitu reproduksi virus. Dalam reproduksi virus terdapat dua mekanisme dalam daur hidup virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Dalam daur litik, yang pertama ada fase absorpsi atau penempelan dari partikel lengkap virus atau virion pada sel inang yang dengan menggunakan serabut dekornya. Yang kedua ada fase penetrasi atau injeksi. Selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong. Yang ketiga, tahap sintesis. DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Tahap keempat, yaitu tahap pematangan. Hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Tahap terakhir yaitu ada tahap lisis. Dalam tahap ini fag menghasilkan lisozim, yaitu asam perusak dinding sel inang. Jadi yang kedua ada daur lisogenik. Pada daur lisogenik terdapat 6 tahap, yaitu ada tahap absorpsi dan tahap injeksi. Tahap absorpsi pada injeksi ini sama seperti pada daur litik ya. Terus yang kedua ada tahap penggabungan, yaitu tahap ketika DNA fag masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA fag. Untuk yang ketiga ada DNA pembelahan, yaitu terjadi pembelahan DNA bakteri dan profag atau DNA yang tidak dapat bergerak. Lalu untuk tahap selanjutnya itu ada tahap sintesis. Profag dapat aktif kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA fag untuk sintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi fag-fag baru dan replikasi DNA. Untuk tahap kelima itu ada tahap perakitan. Terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh diisi dengan DNA hasil replikasi dan terjadinya virus-virus baru. Yang terakhir itu ada tahap lisis, yaitu tahap seperti pada tahap litik pada siklus lisis saat dinding bakteri dan akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Virus baru ini akan menyerang bakteri lain. Jadi selanjutnya yaitu adalah peranan positif dari virus. Yang pertama adalah berperan dalam cloning gen atau reproduksi DNA secara genetis identik. Yang kedua, berperan dalam pembuatan vaksin. Jadi selanjutnya adalah peranan negatif dari virus. Yang pertama ada orthopox virus, yaitu sebagai cacar monyet pada manusia. Yang kedua ada myxovirus, itu adalah virus influenza. Lalu ada human immunodeficiency atau AIDS. Lalu ada hepatitis delta virus atau hepatitis D. Lalu ada Ebola virus pada penyakit Ebola. Lalu ada measles virus pada penyakit campak. Lalu ada poliovirus pada penyakit polio dan human papilloma virus atau yang menyebabkan kulit dan kanker. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan virus. Secara umum, penyakit yang ditimbulkan oleh virus dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Namun, hal ini juga terkandung pada jenis virus yang menyerang.
Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus yaitu virus corona. Virus corona merupakan jenis virus selubung atau sampul yang dilindungi lapisan tersusun dari protein dan minyak yang dikenal sebagai lipid bilayer. Lapisan protein tersebut mirip dengan duri mahkota. Duri-duri tersebut berguna untuk mengikat membran sel inang untuk mengaktifkan enzim furin. Selanjutnya ada struktur dan sifat virus corona, yaitu mampu berkamuflase ketika ada di dalam sel tubuh untuk menghindari deteksi imun yang berperan sebagai tentara tubuh kita. Meskipun hal ini selalu terjadi, namun dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa virus ini berbahaya. Untuk struktur virus corona sendiri terdapat spike, nukleokapsid, membran, envelope, dan RNA viral genome. Selanjutnya ada penyebaran virus corona. Virus corona dapat disebarkan melalui droplet, melalui kontak fisik, permukaan yang terkontaminasi, ruangan dengan ventilasi buruk, dan juga tempat yang ramai. Untuk mencegah virus corona, kita dapat menjaga stamina tubuh, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, memakai masker, dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Saya Hawa Bila. Saya Lia. Saya Syabila. Dan saya Cahyo. Yeay.